Hai, apa kabar? Sebentar, saya mau kasih tahu sesuatu. Sisihkan uang untuk beramal, belajar hidup untuk saling mencintai. Pentingnya melatih jiwa sosial agar hidup tentram dan damai. Selamat datang di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk. Apa kabar semuanya? Bagaimana? Ada janji sama anak mau pergi kemana gitu mungkin? Atau mau makan di luar? Atau ada kegiatan lain bersama anak Anda hari ini atau besok? Nah, tamu saya kali ini spesial sekali karena kegiatan mereka antara anak dan orang tua bukan kegiatan biasa. Kegiatannya adalah kegiatan menjadi relawan. Apa saja yang mereka lakukan dan bagaimana mereka bisa menginspirasi kita? Langsung saja nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Saya panggilkan pasangan yang pertama. Ini dia ada Luis dan juga Papa Yuri. Halo, selamat datang. Halo Papa Yuri, apa kabar? Halo, baik, makasih. Papa Yuri pas naik ke atas ini langsung jadi tinggi. Silakan Pak, di sebelah sini. Makasih. Oke, apa kabar? Luis, bagus. Luis, kita kan akan bicara tentang kegiatan kamu sama Papa yang suka jadi volunteer. Sejak umur berapa kamu jadi volunteer? 6, Umur 6? Sekarang umur berapa? 8. 8, sudah 2 tahun. Wah, luar biasa. Seperti apa ceritanya? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Silakan Ya, duduk, Pak. ya, makasih Silakan banyak. duduk. Oke, dan kemudian kita punya pasangan yang berikutnya. Inilah pasangan Ray dan mamanya Mama Azma. Pelukan. Hai, selamat datang. Apa kabar, Mama Azma? Silakan sebelah sini. Apa kabar, Ray? Baik. Baik. Oke, Ray, sini berdiri dulu. Aku mau tanya, kalau Luis di belakang itu sejak umur 6 tahun ikut kegiatan sosial papanya. Kalau kamu ikut-ikutan mama dari umur berapa? Kelas 3 umur berapa ya? Kelas 3. Kamu sekarang kelas berapa? 6. Kelas 6, berarti sudah 3 tahun nih. Wah, hebat. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, silakan. Duduk. Nah, seperti biasa, kalau ngobrol-ngobrolnya tanpa Ontijo kurang lengkap nih. Karena dia nanti yang akan menelisik apa sih yang terjadi antara hubungan anak dan orang tua yang jadi tamu kita kali ini. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Ontijo Vita. Hai semuanya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Hai. Hai Ontijo, apa kabar? Baik banget. Ini mama papanya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Oke, Ontijo. Seru. Kita kedatangan 2 pasang ayah anak, ibu anak yang luar biasa. Mereka suka ada kegiatan sosial, Wow. menjadi sukarelawan di berbagai macam kegiatan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, apa tanggapan Onti tentang tema ini? Ya, jadi ini adalah suatu hal yang memang membanggakan ya, bagi orang tua juga membanggakan, dan kemudian kita lihat juga anak-anak ini semakin aktif tentunya ya menjadi relawan. Nah, ini adalah hal yang sangat baik sekali, apalagi memang dilakukan sejak kecil. Dan kalau kita lihat memang ini adalah ayah dan ibu yang luar biasa nih, dari orang tua yang luar biasa yang bisa mengajak anaknya untuk juga bersama-sama dengan mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial, yaitu membantu sesama dan berguna untuk masyarakat di sekitarnya. Iya, bukan hanya kegiatan bersenang-senang seperti Iya. kita sama anak kita ya. Jalan-jalan ke mall segala macam. Apa saja kegiatan mereka? Habis ini kita bongkar ya. Tetap di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk. Masih di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, Curhat yuk. Oke, kita bersenang-senang dulu sebelum nanti ketemu sama cerita-cerita apa saja yang sudah dilakukan oleh Luis dan juga Papa Yuri, apa yang sudah dilakukan oleh Mama Azma dan juga Ray. Permainannya, Onti, ini seru banget nih. Wah, asik kita bermain ya. Jadi di dalam tempat ini ada kertas yang digulung. Di dalamnya adalah ada problem yang harus dipecahkan oleh pasangan mama papa yang di sini, ya. Oke. Problemnya apa? Lihat saja sendiri. Oke. Oke, sip. Sekarang aku aduk-aduk dulu. Kemudian kita main dengan pasangan yang pertama. Mau kamu? Apa papa yang ambil? Aku. Kamu yang ambil. Oke. Matanya lihat ke sana. Tangannya masuk sini. Nah,
Ambil kertas, cari kertas. Ada. Dapat. Oke, kita buka. Apa problemnya? Iya, bisa. Oke. Wow. Kita kasih lihat dulu ke sana, ke kamera. Problemnya adalah bagaimana cara menolong orang tua yang akan menyeberang. Nah, oke? Siap? Siap. Mengerti ya? So you help older people cross the street. Oke, Oke. I'll be the older one. Oke, siap? Nah, ini ada properti boleh dipakai. Kalau mau tolong silakan ya. Sebentar, aku mau nyebrang dari sini ke sana. Bangun, bantu. Papa mau kemana? Saya mau ke rumah anak saya. Oh, oke. Ya. Kita bisa dibantu ya? Oh iya ya, jangan pegang-pegang. Jangan saya, pegang. Ya, saya mau nyebrang. Oke, ya. Ya. You can check about the traffic here. There is not in the car. Wah, ngomong apa tuh bule? Saya mau nyebrang, bisa bantu? Bisa bantu. Oke. Ya. Saya takut terakhir saya ketabrak kucing juga sakit. Ya, bisa ikut anak-anak. Dia tahu nih. Oh, dia tahu bisa dia nyebrang. tahu, ya. Silakan. Oke. Ya, tunggu sebentar. Kita di tengah jalan ini. Kita boleh selfie dulu nggak? Boleh. Saya belum pernah selfie di tengah jalan sama bule. Wah, susah. Bentar. Oh iya, Ya. boleh minta tolong foto? Ya, bisa. Oke. Wah, kita Cepetan dong. ada mobil. Ada mobil. Awas. Ya. Terima kasih. Kamu nyebrangnya siapa yang nolong? Saya tolong aja. Oke. Kita nyebrang. Udah selesai. Aduh. Kalau sudah tua memang, mau menyeberang itu susah ya. Itu. Tapi hebat ya. Anak sebesar kamu. Kamu pernah ikut bantu orang menyeberang jalan tidak? Apa tadi baru pertama? Pertama. Oh, tadi baru pertama. Berarti sudah bisa nanti ya, Pak ya, untuk berikutnya. Baik, sekarang problem berikutnya. Untuk pasangan yang kedua dulu. Silakan diambil. Masuk tangannya ke sini. Iya, matanya ke sana. Oh, iya, dibuka. Apa tuh? Set. Bagaimana cara menghibur anak kecil yang sedang bersedih? Rumahnya hancur karena gempa. Ayo, gimana caranya? Ini ada propertinya. Dari sini. Aduh, rumahku hancur. Kalian kenapa, nak? Rumah kami hancur kena gempa, Bu. Kasihan sekali. Terus jangan bersedih ya. Nah, kami bisa membantu. Yuk kita sama-sama bermain ya, supaya kalian jangan sedih lagi. Aku nggak mau main. Aku mau rumah aku. Iya, kalian harus sabar. Harus sabar ya, jangan bersedih. Ray bisa dibantu temennya Ray supaya nggak Oh, sedih kamu gimana. namanya Ray. Aku Iya. namanya Sogi. Nah dulu, aku Ray. Aku Mama Asma. Ayo, Mama Asma. Iya. Lalu, nah sekarang gini aja, supaya kalian nggak bersedih terus, kita main aja ya. Main apa? Kalian sukanya apa? Ini banyak mainannya Ray ya. Aku sukanya makan. Suka makan Ray. Berarti dikasih apa Ray supaya nggak nangis Ray? Asik. Aku juga mau kayak gini. Aku juga mau aja. Aku nggak punya rumah, nggak punya permen, aku nggak punya apa-apa. Ini lebih enak loh. Gimana? Oh iya, itu lebih enak. Lebih Aku mau enak yang ya? itu deh. Enggak, aku mau yang itu. Nah, bagaimana kalau dibagi dua saja? Oh, iya. Gimana? Ini bisa dibagi Boleh, dua. boleh. Aku anggurnya, kamu batangnya. Aku mau anggurnya juga. Oh ya. Jadi gimana? Mudah-mudahan kalian nggak sedih lagi ya. Iya, ya, terima kasih. Ya, nanti. Tapi nanti papa aku bisa ketemu Bisa, nggak? kita sama-sama berdoa. Ya, insya Allah ya, Ra. Sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberi rezeki lagi. Papa kalian bisa ketemu lagi ya. Iya, terima kasih. Amin. Lain kali lebih banyak ya. Iya, nanti kami bawakan lagi ya, Raya. Iya. Anggurnya juga ya. Iya. Yeay. Oh, tapi emang ya, mungkin nanti Papa Yuri ada cerita. Karena Papa Yuri ini salah satu kegiatannya adalah membantu korban gempa di Lombok ya. Ya. Nanti bisa cerita kejadian sebenarnya. Kalau tadi itu hanya permainan saja. Oh, berikutnya masih ada lagi permainannya. Oke. Wah. Ya, diambil lagi satu. Ayo pilih nih, ada dua. Kamu yang mana? Oke, boleh. Dibuka, kita baca apa isinya. Oke. Ya.
Bagaimana cara menolong orang yang terjatuh dari motor? Ya. Kamu ada hubungannya sama jalan raya terus ya? Nyeberangin orang, nolong orang jatuh dari motor. Pernah nolong orang jatuh dari motor belum? Belum. Oh, belum pernah. Nggak pernah lihat. Oh, belum pernah. Oke. Baru Ceritanya kamu di sana sama papa. Oke. Sama papa. Lagi mau nyebrang. Ada motornya nggak? Iya. Motornya pura-pura ya. Ya. Aku lagi naik motor situ. Ya. Jatuh. Waduh. Tolong. Kayak falling challenge ya ini. Tolong. Star challenge. Tolong. Stay there. Oh, kok nggak boleh gerak? Ya, enggak. Lebih bagus. Oh, tidak boleh bangun. Ya, lebih bagus kita cek dulu ya. Oh, dicek dulu. Ya, cek Bapak dulu. dokter? Ya, enggak tahu, tapi kita bisa cari orang ini tahu ya. Oh, Bapak dukun. Saya cuma relawan. Oh, Bapak relawan. Iya. Oke. What should we do? Kita telepon dulu ya. Telepon. 911. Ya, 911. Nah, ya. iya. Ya, kita ambulans dulu Oh, ya. telepon ambulans, Tapi iya. lebih bagus ini Papa tahan. Boleh telepon pacar saya aja nggak? Iya, boleh. Setelah ambulans. Oh, setelah ambulans, iya. Bagus, Ya. bagus. Oke. Ya, terus. Iya. Terus setelah sampai ambulans, Ambulans. kita ya mereka profesional dan mereka tahu handle-in, oke? Wah, hebat sekali, luar biasa. Kalau begini, kita tuh tidak khawatir kalau kita terjadi sesuatu di jalan. Kalau semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Papa Yuri dan juga Luis. Luar biasa. Oke, kita sudah bermain nih sama mereka. Seru banget ya. Seru, mereka hebat-hebat ya. Cara ngasih taunya tuh adem. Iya. Ada tanggapan nggak, Anti? Ya, kalau kita lihat tadi mereka tahu benar apa yang harus dilakukan pada saat dan situasi yang memang membutuhkan, misalnya tadi menolong orang lain, kemudian menolong orang yang kecelakaan di jalan, tadi ada yang korban bencana gitu ya, dan itu kan semua membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus yang berbeda. Tapi semua itu dasarnya sebenarnya kan empati kepada orang lain, dan di sini kita bisa lihat bahwa dari ekspresinya aja sudah bisa menampakkan bahwa ini saya berempati sama kamu, kemudian tahu langkah-langkah benar apa yang dilakukan. Nah, untuk menjadi relawan juga tentunya seperti itu sih, Kak. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan terlebih dahulu gitu. Nah, pengetahuan ini yang nanti akan di-sharing kepada orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Wih, luar biasa. Lalu bagaimana sih aktivitas mereka sehari-hari dan apa saja kegiatan yang mereka lakukan dengan sukarela ya? Nanti kita akan bongkar hanya di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Masih ngobrol seru di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Oke. Untuk mengenal mereka lebih dalam lagi, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatannya, kita lihat yuk bagaimana aktivitas dari Luis dan Papa Yuri sehari-hari. Ini dia tayangannya. Terjun menjadi seorang relawan dinilai mampu menumbuhkan jiwa sosial pada seseorang. Begitu pula dengan Luis Romero. Luis, begitu ia kerap disapa, tertarik untuk mengikuti jejak sang papa, Yuri, untuk menjadi seorang relawan. Kerap melihat Papa Yuri aktif di beberapa kegiatan sosial, lambat laun Luis meminta sang papa untuk selalu mengajaknya. Bahkan menurutnya, kegiatan sosial dianggap lebih menarik dibandingkan bermain dengan gawai. Meski baru berusia 8 tahun, Luis tidak sungkan ketika sang papa mengajaknya untuk mengunjungi beberapa warga yang berada di kawasan Bantar Gebang. Anak kelas 3 sekolah dasar ini juga tak canggung ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Tak hanya aktif di kegiatan sosial, rupanya Luis dan Papa juga senang melakukan kegiatan penghijauan. Menjadi keluarga yang peduli mengenai isu lingkungan dan sosial, sang Papa merasa bangga Luis dapat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatannya dan berharap kelak ia dapat memiliki kegiatan sosialnya sendiri. Oke, Papa Yuri. Papa Yuri ini aslinya orang mana? Asli dari Kuba. Kuba, Amerika Selatan. Ya. Sudah berapa lama di Indonesia? 11 tahun. 11 tahun. Sudah lama ya. Sudah Sudah lama. lama. Apa yang membawa Papa Yuri ke Indonesia? Saya datang ke sini tahun 2007 dengan multinational company. Saya arkeologi kelautan. Arkeologi kelautan ya. Ya, terus kerja dengan proyek kolaborasi sama Dinas Budaya dan Pariwisata.
terus itu waktu 2007, tapi ya nanti saya sudah ketemu Mama Luis, terus nikah dan decide tinggal di sini juga di Indonesia. Oh, tinggal di Indonesia. Iya. Karena di sini ada berapa banyak kerja dan orang hebat dan ya saya senang di sini. Senang di sini. Apa yang sudah kamu lakukan sama Papa? Kegiatannya ada hubungannya dengan sampah ya? Ada. Iya. Apa kegiatannya? Kegiatannya adalah cleaning the sampah in Bantar Gebang. Yang Bantar Gebang? Itu Bantar Gebang kan sampahnya banyak sekali. Ya kan? Iya. Iya. Udah ada gunung. Udah ada gunung. Bagaimana cara bersihkannya Luis sama Papa? Mungkin Papa bisa bantu. Yeah, just you can just share about the problem we have with the waste management in Jakarta. Berapa banyak sampah Jakarta produce and how come we can reduce that. Dan kita kerja bersama yayasan lokal di Bantar Gebang, namanya Biji-Biji, The Kingdom of Biji-Biji. Mereka fokus untuk anak dari keluarga pemulung. Oh, pemulung. Terus saya kerja sama mereka dan Luis juga bantu untuk anak-anak di sana nggak ada merasa mereka dari lain, dari strata lain itu. Mereka bisa main, bisa belajar bahasa Inggris. Luis biasanya guru bahasa Inggris di sana. Oh, begitu. Wow. So, is it your initiative to help your dad, or your dad tell you to do? To help my dad. To help your dad. Jadi tidak ada paksaan ya? Iya betul. Apa sih yang paling membuat Luis bahagia kalau bantu orang? Iya. Karena waktu aku menolong orang, aku jadi bahagia dan mereka juga bahagia. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kita akan lihat aktivitas dari pasangan yang kedua. Sehari-harinya bagaimana sih Ray dan Mama Asma? Ini dia. Sebagai seorang manusia, sudah selayaknya kita menjaga bumi tempat kita tinggal. Hal ini pula yang disadari oleh Ray Raharja beserta sang mama Asma. Ray, begitu ia biasa disapa, tertarik untuk melestarikan lingkungan saat ia kerap melihat mama menjadi penggerak penghijauan di wilayah tempat tinggalnya yang berada di kawasan Jakarta Utara. Kebanggaan anak yang kini berusia 11 tahun ini kian bertambah karena mama juga dikenal aktif mengajak beberapa wilayah lainnya untuk turut menciptakan lingkungan asri nan hijau. Ketika ada waktu luang, berbagai kegiatan seperti membersihkan sampah serta menanam tanaman rutin ia lakukan bersama dengan mama, tetangga, serta teman-temannya. Tak hanya di lingkungan rumah, kegiatan positif ini juga Ray terapkan ketika berada di sekolah. Bahkan Ray berhasil menjadi salah satu duta tanaman. Mengajak teman-temannya untuk peduli dengan kebersihan dan tanaman sudah menjadi tugasnya sehari-hari. Merasa senang dapat berkontribusi dengan lingkungan, anak kelima dari 6 bersaudara ini berharap kelak dapat mengikuti jejak sang mama menjadi seorang relawan lingkungan. Di rumah bercocok tanam juga nggak sih kamu, Ray? Iya. Ada pohon yang kamu jagain banget gitu? Kangkung paling enggak. Kangkung? Kamu jagain supaya nanti tinggal dimakan ya? Buat dimakan lagi. Oke, Mama Asma, mulai kapan sih akhirnya sangat peduli sama lingkungan, kemudian mulai bergerak nih? Sebenarnya sih itu dari kecil ya kami. Kebetulan kan dulu saya itu mengalami SD itu sempat di daerah di Sumatera Barat. Nah, pola pendidikannya waktu itu kami itu diajarkan kelas 1 itu kami sudah punya kebun sendiri. Di sekolah itu untuk satu kelas itu punya kebun, diajar menanam. Nah, itu di 3 tahun saya sekolah di sana. Jadi akhirnya ya budaya itu ya sampai sekarang. Kebetulan sekarang pun saya aktif di kegiatan PKK, itu yang berhubungan dengan kegiatan lingkungan Pokja 3 itu berkaitan dengan tanaman, sandang pangan, tata laksana rumah tangga, seperti itu. Oke, wah luar biasa. Dan Ray ini dilibatkan untuk
ikut kegiatan mamanya. Yang paling seru dari kegiatan mama apa? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Kamu suka ikut bantu apanya nih? Tanamin tanaman kayak obat-obatan, sayur-sayuran, Ah, bagus. sama nyiramin tanaman. Nyiramin tanaman. Kamu ikut waktu nanamnya berarti waktu masukin ke tanah bibitnya atau udah jadi pohonnya dipindahin, kamu masukin dalam pot? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-dua. Aunty Jo, Ya, ada tanggapan nggak nih Mama Azma dan Rai ini? menarik banget ya, kita banyak belajar hal baru ya di sini ya, Betul. dari mereka-mereka ini ya, dari para orang tua hebat dan juga anak-anak hebat di sini. Terus kemudian tadi rasa kepeduliannya itu sangat tinggi terhadap lingkungan. Tadi saya juga lihat dari Ray bahwa ada kepuasan gitu ya, dari Luis juga merasa bahwa kalau orang lain bahagia, aku juga Juga bahagia. bahagia. Jadi sebetulnya nggak cuma tentang membahagiakan orang lain, tapi dengan begitu kita juga membahagiakan diri sendiri. Wah, luar biasa. Tapi namanya juga anak-anak ya. Kadang-kadang kalau diajak ke satu kegiatan yang kegiatan apa itu? Aku lebih pilih main. Itu kan susah. Iya. Kayaknya untuk Mama Azma dan Papa Yuri ini sepertinya tidak ada masalah. Bagaimana caranya mengajak anak untuk melakukan kegiatan relawan? Nanti kita tanya sama mereka ya. Tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Terima kasih masih di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Oke, sebelum ke curhat berikutnya, kita ada permainan lagi seperti biasa, Aunty Jo. Kita akan kasih pertanyaan, kita akan cocokkan jawabannya antara orang tua dan anak-anaknya. Oke, sudah siap? Siap. Siap. Oke. Let's do it. Ketika anak ikut kegiatan, wah ini tanya sama papanya nih. Apakah anak harus diajak dulu? Ketika ada kegiatan ya, ada kegiatan ini. Anak harus diajak dulu, apa anaknya langsung, aku ikut dong. Pada saat kasih tahu, hari Minggu ada kegiatan ini. Gitu. Apakah anak harus diajak? Atau mereka punya inisiatif untuk, aku ikut dong. Oke, tutup dulu jawabannya. Kalau Kak Sogi gimana? Kalau misalnya Aku? diajak temen nih. Anak aku? Ya. Anak aku masih harus diajak. Jadi aku harus cerita, nanti aku ada kegiatan, kita akan bantu orang. Iya. Gitu. Oke. Ikut yuk, anak aku masih begitu. Oh iya, nggak apa-apa ya kan. Tapi nanti lama-lama kan dia akan Ya, bisa berinisiatif betul. sendiri lama-lama. Harapannya pengennya seperti itu. Kalau udah seneng. Baiklah, sekarang sudah ditulis jawabannya. Kita lihat dulu pasangan yang pertama. Oke, Papa Yuri dan Luis silakan dibuka jawabannya, lihatkan ke kamera. Jawabannya adalah dia mau ikut sendiri, mau ikut. Betul. Mungkin ada masalah bahasa, nggak tahu. Oh iya, enggak. Benar kok, ya. perfect. Oke, sekarang pasangan yang kedua, Mama Azma dan Rai. Dibuka jawabannya, lihatkan ke kamera. Harus diajak, mau ikut. Harus diajak. Oke. Oh, nggak apa-apa. Tahu dulu, Diberitahu. baru dia mau ikut. Oke, iya. sip. Baiklah, dihapus lagi. Siap-siap untuk pertanyaan berikutnya. Ini pilihannya banyak, tapi silakan pilih Salah satu. yang paling seru ya. Pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang paling menarik yang pernah diikuti? Boleh nama kegiatannya, boleh tempatnya di mana, atau jenis kegiatannya. Iya. Nggak boleh. Mungkin kalau Luis waktu di Bantar Gebang. Oke. Sip, anak-anak dua-duanya sudah selesai. Ini bedanya anak-anak sama orang tua ya, Aunty Jo ya. Orang tua tuh banyak nulisnya. Kalau anak-anak tuh simple set. Oke, Simple ya. kita lihat jawabannya dari pasangan yang pertama. Ada Luis dan Papa Yuri. Diperlihatkan ke kamera jawabannya. Educational dan Field trip. Oh, educational field trip. Ya. Oke. Kalau kamu jawabannya adalah Tanam. tanam. Oke, jadi kegiatannya tanam-tanaman. Itu juga educational sih Mas. Iya, ya. educational ya. Masih ada nyambungnya. Oke, pasangan yang kedua, Rai dan juga Mama Azma. Perlihatkan ke kamera. Wah, Bercocok tanam. Ih, sama, mereka cocok ya. Ber- Tanam-tanam. Kunjung Kunjung ke taman lalu lintas di Cibubur. sepeda. Oke, berikutnya. Siap-siap. I think you're having fun now. Kalau ditanya nih, siapa yang paling bersemangat untuk mengikuti kegiatan sosial tentunya? Orang tuanya
atau anaknya? Who's more exciting? Anak. Oh yeah. Ayah atau anak? Anak. Ibu atau anak? Siapa yang paling bersemangat untuk mengikuti kegiatan? Terutama kegiatan sosial ya. Iya. Wah, sudah selesai? Sudah ya. Jadi buka. Silakan Luis dan Papa Yuri. Jawabannya adalah Jeng jeng. saya. Oke, Saya. betul. Anak yang kedua itu maksudnya anak ya? Iya, orang tua anaknya. anak. Ya, sekarang Wah. dibuka. Mama Asma dan juga Rai. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau mama bilang orang tuanya ya. Orang Ya tua. mesti dibujuk Bu, apalagi kalau panas ya. Oh iya Kalau betul. luar itu panas. Iya. Jadi Jadi orang mesti tua yang dibujuk-bujukin bujuk, dulu ya. bujuk. orang tua yang baru. lebih semangat ya. Oke, tepuk tangan. Nah, Aunty Jo, melihat dari jawaban-jawabannya, ada yang berbeda, ada yang sama, tapi kayaknya semangatnya sama ya. Iya, semangatnya sama nih, baik dari pihak orang tua maupun anak gitu ya. Kita lihat senang sekali bahwa memang ada anak-anak yang memang peduli dan bersemangat untuk menolong sesamanya dari kegiatan relawan ini. Gimana kalau kita tahu sekarang kan zaman sekarang semua melulu bermain, gadget gitu ya. Kemudian juga anak-anak sampai sedihnya itu kan kadang kalau misalnya disuruh yang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari aja susah gitu kan karena terpapar dengan gadget yang terlalu lama gitu. Tapi kita bisa lihat ternyata dari orang tua yang memang bisa mendidik anak-anak dengan baik dengan kegiatan relawan ini, buktinya Nana juga bisa kok gitu ya, maksudnya mengutamakan atau memprioritaskan hal lain yang mereka senangi, dan ini tentunya yang berkaitan dengan membantu sesama. Nah, sehingga gadget pun akhirnya dipakai untuk mendukung tadi itu passion mereka dalam hal membantu sesama tadi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat intinya adalah mereka termotivasi itu dari dalam dirinya, itu yang paling penting. Kalau sudah ada motivasi dari dalam, kemudian juga kegiatan apapun juga dimulai dari memang keluarga dan juga diri sendiri, nah akhirnya mereka itu bisa senang dan akhirnya nanti membentuk karakter dan kepribadian mereka sampai besarnya. Iya, luar biasa, dan mungkin juga ini bisa menjadi contoh untuk kita bahwa ada loh kegiatan alternatif untuk anak-anak kita. Betul. Jadi bukan hanya merencanakan liburan, merencanakan mengunjungi nenek atau kakek gitu, tapi juga bisa melakukan kegiatan sosial Dan bisa dilakukan secara keluarga besar ya. Jadi tetap ada me time-nya, ada tetap keluarga family time-nya, tapi itu dibawa ke dalam lingkungan yang lebih berguna, yaitu sosial tadi ya. Iya. Baiklah kalau begitu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Kembali lagi di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Aunty Jo, ya itu dia, namanya juga anak-anak ya. Kalau misalnya diajak ke kegiatan yang mungkin mereka kurang tertarik, kan susah ya. Iya. Tapi sekarang kita akan buktikan bagaimana kedua orang tua yang ada di sini bisa merayu anaknya saat hari libur. Sudah ada rencana mau pergi, mau bermain bersama. Tapi tiba-tiba orang tuanya minta anaknya ikut ke kegiatan yang biasa mereka lakukan ini. Kegiatan sosial, kegiatan relawan. Apa yang terjadi? Kita akan main role play sekarang. Oke? Role play. Siap, yang pertama adalah tentunya pasangan Luis dan Papa Yuri. Papa Yuri boleh pindah ke sini, Rai boleh pindah dulu sama Mama di sana ya. Luis, stay here. Ya, stay there. Oke. Udah pindah. Ya, nanti main. Ceritanya one day, it's holiday, sudah ada janji dengan Papa mau pergi main. Tapi tiba-tiba Papa datang sama kamu, bilang, wah sepertinya batal. Kita akan melakukan kegiatan, let's say, ke Bantar Gebang lagi. Ya. Gitu ya. Oke, kira-kira apa yang Papa lakukan untuk membujuk Luis ini? Oke, sudah siap? Oke, siap. Aku jadi sutradaranya ya. Kamera roll. Action. Okay, what are you doing today? Main gadget. Oh yeah, I know it's a weekend, and weekend is biasanya gadget time. But you know, I have an acara in Bantar Gebang, and they just call me, and I will go there. Do you want to join me? Yeah. So, but you said you want to play gadget. No, I will forget about that because activities is more fun.
It's more fun? Yeah. So you wanna join me to Bantar Gebang? Yeah. Let's do it, bro. Kemudian ada Evil datang membisikkan sesuatu. Luis, di sana tapi bau, Luis. Mending kamu main gadget. It's okay, you know the condition because you have been there, sudah tahu ada bau, ada kotor. It's okay if you I join will me. not listen to the evil. Let's just go. Ah, aku memang tidak pantas jadi setan. Gagal misiku ya untuk menggoda anak-anak gitu. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita switch, silakan tukar tempat duduknya. Sekarang Rai dan Mama Azma di sini. Oke. Ya. Nanti Rai pura-pura nolak dulu ya. Oke. Sama seperti tadi. Ada kegiatan, tiba-tiba padahal udah janji nih. Ceritanya udah janji mau berenang nih, tapi batal karena ada kegiatan. Sudah siap? Siap. Oke. Kamera roll. And action. Rai, kan kemarin kita janji berenang kan hari ini ya. Nah, tapi hari ini Umi kedatangan tamu tuh. Nah, nanti tamu-tamu ini kan banyak. Hari ini Rai ikut Umi dulu ya bercocok tanam sama di sekolahan, sama di kelurahan. Nanti berenangnya minggu depan gimana? Tapi kan udah janji. Iya, tapi kan gini, kalau berenang kan nanti kita bisa tunda setelah Umi ketemu tamu, setelah kita sama-sama membersihkan lingkungan dulu. Kan ada tanaman-tanaman yang perlu kita benerin, pupuknya kita tambahkan lagi. Nanti Umi tetap janji kok, setelah kita selesai semuanya, sore kita berenang lagi, gimana? Mau dong? Ya udah. Hah? Bener? Ya. Bener. Iya, Rai, bener. kalau kamu dijanjikan minggu depan batal lagi bagaimana? Minggu ini saja janjinya batal. Bener. Nggak apa-apa, Rai. Iya. Tetap mau? Setannya dikacangin. Gitu. Sip. Rai, gagal lagi. Anak-anak tidak terpengaruh, tepuk tangan dong. Tidak pada anak relawan. Oh, tidak pada anak-anak yang relawan. ini. Ya, oke, Mama bisa kembali ke sana. Oke, Luis bisa kembali ke sini. Aduh, ternyata anak-anak ini hebat ya. Hebat loh, nggak terpengaruh loh. Nggak ya kan? terpengaruh. Bagaimana tanggapan Antijo sama tadi? Ya itu kalau sudah passion, kamu mau dibujuk kayak gimana juga, mau dipengaruhin yang seperti apa, bahkan pengaruh negatif pun mereka nggak akan ikut gitu. Karena ya mereka memang tahu yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Ini juga salah satu positifnya dari anak-anak yang memang sejak kecil sudah tergabung dalam kegiatan relawan. Dia bisa memilih mana yang memang baik bagi dia dan baik bagi lingkungannya, bagi orang tua dan keluarganya, dan mana yang tidak, dan dia bisa akan menyisihkan hal-hal yang tidak itu. Dan bahkan mereka juga memiliki kemampuan mempersuasi yang baik juga biasa. Jadi dia akan mempersuasi orang-orang lain untuk memang sama-sama terlibat dengan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial ini. Oke, itu jadi dampak psikologi sama merekanya ya. Karena udah diajak dari awal, akhirnya mereka sudah mempunyai pilihan yang luar biasa seperti tadi. Betul, udah jadi hobinya mereka. Udah jadi hobi, Iya. betul. Tapi untuk orang tua di rumah yang masih punya PR nih, kayaknya, aduh, aku juga pengen dong anak-anak saya seperti Luis dan Rai, seperti anaknya Papa Yuri dan Mama Azma. Ada tips nggak untuk orang tua yang lagi nonton nih? Bagaimana sih cara mendekati anak untuk bisa menggiring mereka ke kegiatan positif seperti tadi? Sebetulnya dimulai dari hal-hal keseharian di rumah yang sederhana dulu, gitu. Jadi intinya adalah relawan ini kan menolong atau membantu sesama. Nah, sehingga kesadaran dulu yang harus ditumbuhkan. Setelah kesadaran, kemudian juga perilaku menolongnya juga harus ditumbuhkan. Jadi contohnya, tipsnya sederhana kalau dari rumah adalah biasakan anak untuk misalnya merapikan tempat tidur sendiri, kemudian juga membersihkan kamar sendiri, kemudian juga ibu atau ayah mengajak anak-anak untuk membantu, misalnya ayo kita masak bersama yuk gitu, atau membantu menghidangkan makanan di meja makan, membantu ibunya misalnya ada tamu datang, dia membukakan pintu, mempersilahkan masuk. Itu semua adalah hal-hal yang memang berkaitan dengan menghargai sesama dan menolong sesama, dan juga kepedulian. Nah, dari situ baru nanti step selanjutnya tadi berkaitan ada kegiatan-kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan kepedulian sosial, pasti mereka mau ikut karena sudah dibiasakan terlebih dahulu dari rumah, dari kegiatan yang berkaitan dengan kesehariannya. Nah, tapi pernah nggak sih mereka akhirnya bosan dengan kegiatan yang tadi ya, kegiatan sosial, akhirnya mereka nggak mau ikut udah bosen gitu. Pernah nggak mereka mengalami itu?
Pernah menolak pernah. atau nggak? Ya, awalnya ya mungkin karena itu kondisi cuaca itu berpengaruh ya terhadap udah deh bosan nanti aku ya itu lebih kadang dia suka menggambar dan Iya. bermain gadget itu ya. Cuma ya itu tadi kembali dibangkitkan lagi bahwa kita butuh, kita sadar ya. Memang agak sulit ya anak-anak sekarang itu kan untuk membangkitkan semangat mereka minimal berbuat buat lingkungan walaupun kan udah usia kelas 6 SD itu harusnya memang sudah punya kemandirian sendiri tapi masih tetap harus terus Iya, diajak ya. diajak terus. Diajak betul. gitu. Kalau Luis juga pernah bosan? Ya itu bisa kalau kita nggak kreatif untuk bikin Iya. itu the experience itu Iya. lebih funny, lebih atraktif untuk mereka. Pasti kita ada kompetitor tinggi, ini namanya gadget, ini namanya TV, namanya mainan ini. Tapi kalau kita pinter dan kreatif untuk mereka have fun, ini untuk participate activity bisa. Oke, sip. Luis, Ya, what makes you think that we need to care about other people? because if we care, we make them happy, right? And you like to see them happy, ya? Yes, but not just that, because I like to help, and helping is my hobby. Helping is your hobby? Hobi, You never bored? Never, Never? never bored to help people. Never bored to help people. Wow. I love you, boy. Kalau kamu, apa yang bikin kamu semangat untuk membantu kegiatannya Mama? Terutama tentang penghijauan lingkungan ya. Karena kalau kita penghijauan itu udara di sekitar kita jadi segar dan lingkungan jadi bersih dan sehat, tidak ada yang terkena penyakit. Tapi kamu pernah bosan gak sih? Pernah suatu hari, Ma, yang kali ini aku nggak ikut ya, gitu. Pernah. Pernah gitu. Lagi capek. Oh lagi capek, ya kamu kan sekolah ya kelas 6. Udah persiapan mau SMP, pelajaran lagi banyak-banyaknya ya? Banyak, Oke, sip. Jadi memang tetap mengutamakan pendidikan kan juga Pendidikan, ya, betul, iya. Kalau ada situasi di mana harus milih, besok ulangan gitu, boleh kok sekali-sekali dia nggak ikutan Iya. dulu, jadi nggak harus selalu ikut terus gitu kan ya. Betul, namanya juga Kalau ada anak-anak. skala prioritas itu ya. Betul, mereka juga punya dunia sendiri ya, soalnya nggak bisa Iya, diajak pasti. terus sama orang tuanya. Onti, melihat tanggapan-tanggapan tadi terharu ya? Iya terharu Anak-anak ini banget hebat dan ini banget. senang banget bahwa kita bisa punya anak-anak yang seperti ini gitu ya. Maksudnya itu juga termotivasi dari tadi ini ya, dari melihat orang tuanya secara langsung, Iya. dari aktivitas yang memang membuat mereka happy to help other people gitu kan. Sehingga mereka bisa bilang ya this is my hobby dan aku nggak pernah bosan untuk melakukan ini karena itu adalah passion dan hobi mereka gitu Iya. ya. Nah kalau mungkin buat pemirsa di rumah juga nih Kak Ogi bahwa mungkin ada pendapat bahwa kan aku kadang mungkin aku nggak punya waktu gitu kan. Oh. Ada yang bilang aduh aku ini punya kesibukan lain dan Iya. sebagainya. Bahkan nggak punya ide kegiatannya mau apa ya? Nah, gitu. tapi tenang aja relawan nggak harus selalu misalnya sampai ngabisin waktu kita loh gitu kan. Relawan kan ada macam-macam dibentuknya kan gitu. Ada juga yang relawan kebijakan misalnya. Kebijakan tuh maksudnya dia yang mengatur atau dia memulai suatu organisasi. Jadi dia yang taruh kebijakannya, taruh kemudian situ siapa yang pengurusnya dan sebagainya. Dan dia melakukan itu dengan senang hati dan memang untuk membentuk organisasi sosial itu ada. Berarti memang berkaitan dengan relawan kebijakan. Iya. Terus ada juga yang relawan keahlian atau skill. Oh, skill. Ya, jadi mungkin dia tidak bisa terjun langsung, tapi dia memberikan ilmunya kepada orang lain gitu ya. Nah itu juga termasuk relawan gitu. Ada juga relawan sesaat. Relawan sesaat tuh maksudnya gini, dia nggak selalu ada, Ya. tapi kalau misalnya ada event yang dia bisa, dia akan ikut. Itu juga it's okay gitu. Jadi sesuaikan aja dengan waktu Anda, waktu pemirsa di rumah. Yang penting adalah ada kegiatan untuk helping other people-nya ini. Dan yang terakhir yang memang paling kita bisa lihat juga seperti contoh-contoh yang ada di tamu kita sekarang ini adalah relawan langsung. Ya. Jadi mereka langsung terlibat dalam setiap perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tadi itu menolong sesama, sosial, kemudian lingkungan alam, kebersihan dan sebagainya. Jadi langsung terjun setiap kali ada kegiatan ada. Jadi bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Sesuaikan aja dengan kemampuan Kemampuannya. masing-masing. Betul. Jadi jangan merasa dengan adanya keterbatasan ini itu Betul. nggak bisa aja jadi relawan, bisa
tinggal dicari aja mana yang paling cocok ya. Ya. Oke. Setelah ini kita akan melihat pesan-pesan dari keduanya, dari orang tua dan juga anaknya. Apa pesannya? Tetap di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul curhat yuk. Terima kasih masih di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul curhat yuk. Nah, ini adalah segmen yang biasanya paling mengharukan nih, karena tamu-tamu kita akan saling memberikan pesan. Gitu. Apa pesan-pesannya? Kita saksikan ini. Dari pasangan yang pertama, akan ada pesan dari Papa Yuri untuk Luis. Kita saksikan. Kita saksikan. Halo sayang, saya senang sekali kelihatan anak saya si Luis suka ikut sama papa dengan acara untuk peduli masyarakat Indonesia. Harapan saya nanti si Luis bisa jalan sendiri untuk karakter building dengan itu ilmu sosial kuat yang baik untuk peduli masyarakat Indonesia. Papa selalu sayang Luis. Bye-bye sayang, take care and keep doing well. Yeay. Ya, namanya juga orang tua ya, pasti pesannya yang bagus-bagus buat anak-anaknya. Dan anaknya juga pengen ngasih pesan untuk orang tuanya. Ini dia pesan dari Luis untuk Papa Yuri. Hai Papa, terima kasih sudah mengajak aku untuk ikut kegiatan sosial. Aku senang bisa membantu orang lain dan jadi relawan. Luis sayang Papa. Dah Papa. Yeay. Tos dulu dong. Oke, Papa Yuri tadi cerita tentang ada yayasannya ya? Iya. Iya, yang bergerak di bidang apa? Ya, Manforum itu yayasan dengan fokus di pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup. Ya. Oke. Karena saya waktu saya sampai ke Indonesia, saya kerja dengan multinational company dari 2007 sampai ke 2012. Tapi waktu itu saya punya keluarga di Indonesia, saya sudah decide tinggal di sini, terus saya bikin, oke, saya mau bantu dengan apa. Saya sudah tahu itu masalah serius di negara ini. Iya. Pendidikan non formal, pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup, dan nanti akan ada penerusnya ini Luis ya. Iya, Oke, sekarang kita akan lihat pesan dari Mama Azma untuk anaknya Ray. Hai Rai, terima kasih ya sudah membantu Umi untuk merawat tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan penghijauan. Mudah-mudahan Rai bisa menularkan ini ke teman-teman Rai yang lain, sehingga lingkungan kita semakin bersih, udara kita semakin segar, dan kita semakin menjadi sehat. Umi sayang sekali sama Rai. Semoga Rai selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan semoga cita-cita Rai menjadi TNI terkabul. Amin ya robbal alamin. Dadah Rai. Ray mau ya bantu Mama terus ya? Mau? Oh, oke. Nanti giliran Ray yang jadi ketua penghijauan. Wah. Gitu, meneruskan mamanya. Sekarang aja udah duta lingkungan di sekolah ya. Iya, duta lingkungan di sekolah ya. Oke. Sekarang kita lihat Ray punya pesan apa untuk mamanya. Ini dia. Halo Mi, terima kasih karena telah mengajarkan aku cara menjaga kebersihan lingkungan dan merawat tanaman dengan benar. Doain aku ya untuk mencapai cita-citaku menjadi TNI. Dadah Umi, aku sayang Umi. Karena ini kan sudah kelas 6, sebentar lagi pindah ke sekolah baru SMP gitu. Kira-kira akan dibawa juga nggak kegiatan lingkungan hidup yang sudah kamu punya ini ke sekolah kamu yang baru? Ada niatan nggak? Ada. Ada. Weh, bagus. Anti Jo, ngobrol-ngobrol kita hari ini harus selesai, padahal masih banyak yang pengen diobrolin. Tapi Anti Jo bisa simpulkan nggak dari tamu-tamu kita yang hadir ini dengan topik yang luar biasa, anak dan orang tua dengan kegiatan sosial? Iya.
kegiatan sosial adalah salah satu bentuk dari kegiatan menolong sesama dan kegiatan menolong lingkungan yang ada di masyarakat. Dan itu tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu dan kita bisa menularkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Yang paling dekat adalah dari keluarga sendiri, yaitu dari anak, kemudian dari keluarga kecil, keluarga besar, dan juga akhirnya ke masyarakat ataupun lingkungan di sekitar. Kemudian akan juga lebih bagus misalnya ikut ke kegiatan komunitas, sehingga kemudian kegiatan yayasan atau organisasi, sehingga nanti maknanya juga akan lebih besar dan juga akan menjaring lingkungan atau masyarakat yang lebih banyak. Dan tentunya hal ini juga harus dimulai atau diterapkan sejak sedini mungkin kepada anak-anak, karena pembentukan karakter dan pembentukan perilaku memang sangat mudah ditanamkan dari dini, sehingga nanti ke depannya nanti mereka akan terus mempunyai sifat empati, kemudian juga jiwa kepemimpinan, adaptasi yang baik, kerjasama, teamwork, dan juga kepedulian terhadap sesama, di mana nilai-nilai ini akan terus ada di dalam diri mereka dan mendarah daging di mereka. Oke, jadi kita bisa membangun Indonesia yang lebih hebat lagi dari anak-anak muda ini. Iya, dan satu hal lagi, Aunty, aku sih terharu ya, ada Pak Yuri dari Kuba datang ke sini bekerja melihat kondisi Indonesia. Bener banget. Aduh, aku jadi malu. Kenapa Pak Yuri orang Kuba yang lebih peduli sama Indonesia ya daripada aku? Iya, dari Kuba bisa untuk membantu dan membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Thank you banget loh, gitu kan? Ini negara saya juga. Negara saya. Negara saya juga. Kalau ini Mama Asma orang Indonesia yang cinta lingkungan Indonesia. Ya, harus ditiru tuh dan diteladanin ya. Dan satu lagi, apa? Tadi itu ya, mengingatkan bahwa tidak harus semuanya bisa kita ikutin, nggak apa-apa. Yang penting sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Iya, kan? Kita mulai dari hal yang kecil dulu yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Aunty Jo. Terima kasih juga untuk Papa Yuri, Mama Asma, ada Luis dan juga ada Rai. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa jika ingin terus terinspirasi, silakan join Facebooknya Kumpul Keluarga dan juga follow Instagramnya di @kumpulkeluarga_DAI TV. Jangan lupa juga like dan subscribe untuk YouTube channel kita di Kumpul Keluarga DAI TV. Pemirsa, usia akan terus bertambah, waktu juga akan terus berputar, dan ada waktunya nanti kita tidak akan bersama lagi. Jadi, mumpung kumpul di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk. Sampai ketemu lagi.